Ya, hello guys. Pada hari ini saya akan memberikan kalian yaitu 3 rekomendasi saham batu bara, yaitu diskonnya adalah 30%. Jadi kalian sangat-sangat harus lihat 3 rekomendasi ini, yaitu ada Adro, kemudian ada PTBA, kemudian ada yaitu UNTR. Jadi kita akan lihat diskonnya sampai 30%, dan ini adalah 3 rekomendasi episode yang pertama dari dosen saham di tahun 2021. Jadi kalian bisa ini hanya bisa jadi rekomendasi saja ya. Kalian mau beli atau tidak silahkan. Nah, kemudian sebelum saya akan memulai, ini disclaimer dulu, segala rekomendasi atau analisa saham hanyalah bersifat memberi pandangan semata dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul keputusan investasi yang ada di tangan investor ya. Jadi ini bukan perintah jual atau beli, tetapi ini hanya rekomendasi saja. Oke guys, kalian bisa baca seterusnya. Dan yang pertama saya akan masuk kepada Adro. Jadi Adro, jadi kalian bisa membeli maksimal di harga 1.300. Sangat menarik karena fundamentalnya bagus, demand meningkat, harga turun di support MA moving average 200. Oke. Jadi secara technical itu Adro menarik karena berada di area support 1160. Dalam jangka pendek, Adro berpotensi menguat ke resisten 1400 sekitar mungkin Maret. Dalam jangka menengah, Adro berpotensi menguat ke resisten 1580 sekitar Juli 2021. Oke. Kemudian kita lihat chart dari Adro, yaitu Adaro Energy TBK. Kita akan lihat. Nah, di garis kuning-kuning ini adalah supportnya ya. Jadi dia sudah menyentuh dari supportnya, kemudian dia memantul, dia sudah kelihatan di sini. Chartnya warna hijau, jadi dia akan naik mungkin 3 sampai 6 bulanan. Jadi kalian bisa lihat nih, dan keuntungannya itu bisa sampai 36%. Kurang lebih lah ya, mungkin 30%, mungkin di 36%. Jadi kalian yang pertama bisa ambil atau buy Adro, yaitu di harga yang sekarang itu 1.210, maksimal buy-nya itu ada di 1.300 ya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang analisis fundamental dari Adro ya. Oke, saat ini Adro yang sudah katakan sangat menarik sekali karena valuasi yang rendah, kemampuan Adro dalam efisiensi biaya, kemudian harga call yang masih atraktif, dan cooking call yang dimiliki Adro. Kami atau dosen saham merekomendasikan buy untuk saham Adro sebagai saham investing jangka menengah. Jadi kalian bisa investing. Kemudian tahun 2020 Adro mampu meminimalisir beban yang terjadi dengan penurunan cost of revenue sebesar 20%, kemudian menjadi 1.429 juta US karena nisbah kupas yang lebih rendah. Royalti kepada pemerintah turun sebesar 27% year on year menjadi 207 juta US. Dan biaya bahan bakar turun 28% year on year, serta Adro dapat menekan biaya operasional sebesar 23% year on year menjadi 129 juta US dollar. Di samping itu Adro diuntungkan karena memiliki cooking coal yang memiliki harga jual lebih mahal daripada thermal coal. Oke. Kemudian meningkatnya harga batubara pada kuartal keempat ya 2020 sebesar 37% akan mendorong pendapatan Adro pada
kuartal keempat 2020. Jadi belum muncul ya kuartal keempatnya keuntungannya, tapi kita sudah bisa memprediksi. Kemudian kenaikan tersebut dipicu pulihnya ekonomi Cina menyerap demand batubara yang cukup besar. Desember 2020, Cina melakukan impor batubara sebanyak 39,1 juta ton atau plus 232,3%. Ya, sebanyak itu, luar biasa ya. Indonesia sebagai negara eksportir batubara akan diuntungkan. Terlebih konflik geopolitik Cina-Australia dapat menurunkan impor batubara Cina atas Australia. Jadi secara valuasi juga ya, PBV Adro berada di level 0,7 kali atau berada di bawah rata-rata tahunannya atau per 5 tahunannya itu rata-ratanya 0,8. Jadi ini Adro masih sangat-sangat murah. Kalau kita melihat ininya PBV bandnya ya Adro, kita melihat ini rata-ratanya 0,8, tapi Adro masih di 0,7 di sini ya. Oke, begitulah penjelasan dari Adro. Ini sangat-sangat menarik. Kemudian kita akan melihat di PTBA maksimal buy-nya itu 2.500. Oke, yang pertama kita akan lihat analisis dari teknikalnya ya. PTBA secara teknikal menarik karena berada di dekat support 2.360. Dalam jangka pendek, PTBA berpotensi menguat ke resisten 2.760 sekitar Maret. Dalam jangka menengah, PTBA berpotensi menguat ke resisten 3.170 sekitar Juli 2021. Oke, kita lihat supportnya ini ada di supportnya ada di 2.360 sama seperti yang di sini ya. Diperoleh dari MA 100, yaitu kita lihat dari daily-nya. Kemudian resistennya kita lihat ada di resisten pertama ada di 2.760, resisten kedua ada di 3.170. Jadi hingga kita lihat 2020 ya. Jadi kita bisa beli PTBA ini. Ya, kalau kita melihat chartnya nih, saya sudah membuat ini keuntungannya bisa sekitar 27% ya. Dan kita bisa beli dia di sini. Maksimal buy-nya 2.500 ya. Ini masih bisa lah. Masih bisa, kalian masih bisa beli. Dan PTBA ini, perusahaan batubara ini sangat menarik, yaitu Bukit Asam Tbk. Kalian bisa buy ya. Jadi oke, seperti itu. Kemudian kita melihat dari analisis fundamentalnya ya. PTBA menarik secara fundamental karena melihat kinerja yang mulai membaik, proyek gasifikasi yang akan segera berjalan, dividen yield yang atraktif, sangat menarik dividen yield-nya ya, rasio utang yang membaik, dan valuasi yang masih murah. Kami merekomendasikan buy untuk saham PTBA sebagai investasi jangka menengah, sama juga seperti Adro ya. Kemudian kita melihat kinerja PTBA di kuartal ketiga tahun 2020 sangat baik ya, sangat baik ya. Kemudian di PTBA membukukan penurunan pendapatan 20%, sekitar 20% year on year menjadi 12 triliun. Penurunan tersebut disebabkan penjualan batubara yang melemah di semua segmen, termasuk penjualan ke PLN yang turun 33,5% year on year menjadi 3,4 triliun saja. Penurunan tersebut berdampak pada penurunan laba PTBA sebesar 44,2% year on year menjadi 1,7 triliun. Kendati demikian, laba bersih kuartal ketiga 2020 PTBA mengalami kenaikan sebesar, ini di kuartal ketiga ya, sebesar 14%
kuartal on kuartal atau sebesar 439 miliar. Kenaikan ini disebabkan berhasilnya PTBA dalam efisiensi biaya operasional sebesar 70% year on year. Oke, kemudian yang berikutnya gasifikasi batubara. PTBA akan segera memulai pengerjaan proyek gasifikasi batubara pada akhir kuartal 1 2021. Proyek tersebut akan mengubah batubara menjadi dimeti ether ya, atau DME dan menjadi supplier bagi Pertamina untuk proyek LPG. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan 1,8 juta ton DME per tahun dan dapat mengganti LPG sekitar 1 juta ton per tahun. Wow. Kemudian dividen besar. Jadi PTBA ini mempunyai dividen yang sangat besar. Bagus juga untuk kita taruh di PTBA. PTBA merupakan salah satu emiten yang masuk dividen stock sejak 2009. PTBA rutin membagikan dividen sebanyak 1-2 kali dalam setahun dengan rata-rata dividen yieldnya 5 tahun terakhir sebesar 8,5%. Wow, ini besar banget ya. Kemudian DER-nya 0,47 kali dan current ratio 2,13. PTBA memiliki rasio utang solvabilitas jangka pendek sangat sehat dengan rasio utang terhadap ekuitas atau DER sebesar 0,47 kali dan current ratio sebesar 2,13. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang sehingga tidak akan terbebani dengan beban utang serta perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Valuasi murah, ya ini sangat murah ya, 1,7 kali PBV-nya. Saat ini PTBA dipertahankan di valuasi 1,73 kali dengan upside 32% menuju rata-rata PBV-nya 5 tahunannya. Jadi ini bisa bisa diskon 30% juga sama dengan Adro. Tapi yang lebih menarik dari PTBA adalah dividen yield-nya ya 8,5%. Itu besar banget ya. Itu besar banget, lebih besar dari kita deposito ya di bank. Kemudian ini yang terakhir yaitu UNTR, maksimal buy-nya 24.000. Nah, dari analisis teknikalnya UNTR menarik secara teknikal karena memantul support 23.800 dalam jangka pendek, potensi menguat menguji resisten di 26.200 dalam kurun waktu 1 bulan di bulan Februari ini. Nah, kita lihat supportnya itu penahannya di bawah di 23.800 diperoleh dari MA 100, kemudian resistennya yaitu atapnya 26.200 diperoleh dari MA 20-nya. Oke, kita akan melihat analisis fundamental saat ini di UNTR ya secara fundamental. Yang pertama adalah diversifikasi coking coal dan gold ya. Selain thermal coal sebagai komoditas utama UNTR, sejak 2017 UNTR mulai melakukan diversifikasi ke coking coal. Penjualan coking coal sekitar 6 miliar di tahun 2020 meningkat menjadi 17,4% dari total penjualan batubara atau sebesar 1,2 juta ton. Sedangkan 2019 sebesar 13,6% atau 1,1 juta ton. Terlebih harga jual coking coal berada di atas harga thermal coal
berpotensi meningkatkan pendapatan UNTR lebih tinggi. Di samping itu, UNTR juga melakukan diversifikasi ke pertambangan emas yang menyumbang yaitu 5,5 triliun atau sebesar 11,9% dari total penghasilan bersih perusahaan untuk 9M20. Wow, luar biasa ya. Kemudian 2021 penjualan HHC atau mining contract berpotensi meningkat, yaitu penjualan heavy equipment atau HHC menurun minus 53,6% year on year menjadi 1.191 unit. Mining contract turun 26% year on year menjadi 21,1 triliun. Penurunan tersebut disebabkan aktivitas seluruh sektor pengguna alat berat dan harga komoditas, sehingga berdampak pada berkurangnya demand alat berat dan naiknya diskon mining contract. Mulai pulih perekonomian dan naiknya harga komoditas di kuartal keempat 2020 hingga bulan 1 ya, di 2021 berpotensi menaikkan demand alat berat dan memangkas diskon mining contract. UNTR berpotensi volume penjualan heavy equipment tumbuh 10% year on year untuk 2021 menjadi sekitar 1.700. Selain itu, naiknya APBN infrastruktur sebanyak 48,2% dan program SWF hampir diselesaikan menjadi dorongan utama naiknya demand heavy equipment untuk 2021. Wow, ini sangat bagus sekali ya. Kemudian kinerja 9M20 tertekan. Jadi laba bersih dari perusahaan tertekan sebesar 9,4% menjadi 5,1 triliun disebabkan penurunan total pendapatan bersih UNTR 9M20 untuk turun minus 29,1% menjadi 46,4 triliun. Penurunan pendapatan tersebut terjadi di seluruh segmen ya. Kemudian DER 0,6 kali atau current rasionya 1,9 kali. UNTR memiliki tingkat rasio utang yang sehat dan kemampuan solvabilitas jangka pendek yang baik terlihat dari DER 0,63 kali dan current rasio 1,9 kali yang dimiliki. Valuasi murah saat ini UNTR diperdagangkan yaitu PBV-nya 1,4 kali dengan upside 42%. Wow, ini sangat bagus sekali ke 31.750 per lembar. Saham di rata-rata PBV 5 tahunnya pada level 1,95 kali. Wah, ini sangat murah banget ya. Sangat-sangat murah banget valuasinya. Jadi sekarang valuasinya itu PBV-nya 1,42 kali. Tapi rata-ratanya itu di 1,9 kali. Wah, ini sangat bagus sekali, yaitu UNTR. Jadi kita simpulkan ada Adro, kemudian ada PTBA, kemudian ada UNTR. Ini perusahaan-perusahaan batubara ini sangat-sangat under value banget, kita bisa beli. Nah, kemudian kita lihat dari teknikalnya dari Adro ini, yaitu chartnya juga ya. Ini dia sangat uptrend sekali. Saya membuat support dan resisten. Kemudian ini adalah yang kuning pertama, kemudian kuning kedua dia menuju ke sini, kemudian yang berikutnya dia akan naik sampai di sini. Jadi bisa 30-40%-an kalian bisa kalian bisa mendapat capital gain dari UNTR ini. Jadi ini sangat-sangat menarik dari sisi batubara, saham-saham batubara, emiten-emiten batubara kalian bisa buy dari Adro, PTBA, kemudian UNTR.
Jadi saya sudah menjelaskan tentang technical analisisnya dan fundamentalnya. Mereka ini sangat bagus sekali. Mereka juga bisa meminimalisir utang mereka dan mereka bisa bayar. Dan yang sangat menarik juga itu dari PTBA, ketika kalian beli bisa juga kalian diberikan dividen yield yang besar 8,5% ya. Jadi ya, Adro, kemudian PTBA, UNTR sangat menarik sekali ya. Salah tulis di sini, sangat menarik sekali karena pantul jadi kalian bisa beli di buy on weakness ya. Jadi buy on weakness. Kemudian jangan lupa gabung di Telegram, cek link di deskripsi atau di IG kami. Dosen saham akan terus memberi stock pick atau rekomendasi saham setiap harinya dan memberikan informasi technical analisis dan fundamental tentang saham-saham. Jadi jika kalian mau request atau ingin menanyakan saham apa, silakan tulis di komen di bawah dan saya akan nanti menjawab. Kalian mau beli di mana, kalian mau sell di mana, buy on sell-nya di mana, kemudian atau kalian bisa bergabung di Telegram, saya akan bisa memberitahu kalian harus beli saham-saham apa aja, atau kalian mau konsultasi tentang portofolio kalian, apa tujuan kalian, mau swing trader atau mau investasi atau mau benar-benar mungkin hidup di saham ini di di pasar modal. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram saya dosen.saham, kemudian ada Facebook dosen saham, kemudian ada TikTok yaitu saham. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di dosen saham ini. Dan karena ini adalah episode pertama, jadi kalian silakan komen, mau ada saran dan kritik kalian bisa berikan. Oke, sampai ketemu di dosen saham di episode yang kedua, yaitu 3 rekomendasi saham yang berikutnya. Silakan ya di request. Thank you. God bless you all.